aku Maria. Kali ini di videoku kembali aku akan ngebahas top 5 best lip product, yaitu sekarang ada lip velvet yang kayak semacam update-nya gitu, karena aku udah pernah membuat video yang serupa ya. Tapi sering berjalannya waktu kan ada beberapa produk baru yang aku sudah coba, dan menurut aku ini sedikit ada lebih keunggulannya gitu daripada yang dulu yang aku rekomendasikan juga waktu itu. Bukan berarti untuk yang dulu aku udah nggak suka ya, tetap oke, aku bisa pakai. Tapi yang versi baru ini aku memilih lip velvet yang kayak lebih transfer proof gitu. Jadi walaupun dia finishnya melembabkan, matte, ringan, nyaman, tapi nggak akan gampang nempel-nempel juga kalau misalnya kalian pakai masker atau makan ini dan itu. So, mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video rekomendasinya. Aku akan mulai dari rekomendasi nomor 5, jadi nanti 5, 4, 3, 2, 1 ya, aku urutkan. Masing-masing akan aku kasih rate 1-10. Dan karena kebanyakan aku suka, pastinya nilainya menurut aku bagus ya. Yang pertama ini adalah dari salah satu brand lokal yang baru aja kemarin muncul nih. Namanya adalah Madame G yang lip matte-nya kayak gini. Kenapa aku suka? Langsung aja akan aku swatch ya. Ini adalah salah satu lip velvet yang menurut aku harganya masih cukup terjangkau, tapi kualitasnya bagus. Tuh kelihatan ya waktu di swipe di tangan aku. Ini nama shade-nya adalah nude, jadi hingga tuh kayak nude pinkish brown gitu, yang bener-bener lembut banget dan pigmented ya, kelihatan tuh intens warnanya. So waktu diaplikasikan di bibir aku, langsung dong bisa ngeblurin garis-garis bibir aku tuh, kelihatan yang smooth aja. Itulah kenapa untuk ukuran lip velvet lokal aku suka nih sama teksturnya. Finish akhirnya pastinya powdery matte yang masih berasa ringan. Walaupun dia nggak lembab sih, menurut aku kayak masih nyaman gitu. Karena kan memang dari awal tuh tadi teksturnya agak melembabkan. Sampai dia udah ngeset matte kayak gini. Waktu aku coba cium di tangan aku, yes, pastinya transfer proof ya. Untuk warna yang nude ini dipakai sendiri, aku rasa nggak terlalu pucat. Jadi kayak cocok aja untuk natural sehari-hari. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini pucat, aku akan coba rekomendasikan ombre lips dengan pakai yang shade 05 Femme. Ini kayak warna-warna red wine gitu, merah coklat keunguan, yang pas banget kalau dipakai ombre. Cuman harusnya sih tadi kalian mengaplikasikan dalam kondisi masih agak semi basah ya. Kalau udah ngeset matte kayak gini, ngeratainnya kayak lebih effort gitu, walaupun tetap hasilnya bagus. Kayak gini ya hasilnya, bener-bener cakep banget untuk perpaduan ombrenya. Untuk lip matte-nya dari Madame G ini sih menurut aku kekurangannya hanya di wanginya aja. Jadi wanginya tuh kayak agak strong, walaupun wanginya seger aja sih, tapi lumayan strong. Mungkin buat kalian yang gak suka bebauan akan kurang suka. Dan dari segi ketahanan memang dia nggak akan setahan lip cream matte ya, pastinya untuk lip velvet. Ini waktu aku hapus dia kayak langsung hilang gitu. Jadi walaupun dia ini transfer proof, tapi kalau untuk makan makanan berminyak tetap hilang. So melihat kelebihan dan kekurangannya, aku rate untuk yang lip matte-nya Madame G ini 8/10. Karena emang dari teksturnya sendiri oke, nyaman, udah gitu warnanya yang nude tadi cakep banget sih. Buat kalian mungkin yang nyari lip matte atau lip velvet, aku rasa bisa cobain dari Madame G ini karena menurut aku cukup nyaman dengan harga yang pastinya terjangkau. Dan di urutan yang keempat, ini adalah salah satu brand lokal yang masih aku pertahankan dari dulu sampai sekarang aku masih suka, yaitu dari Wardah Color Fit yang Velvet Matte Lip Mousse-nya. Jadi memang dia menyebutkan mousse karena ini tuh teksturnya creamy, velvety, yang kayak lebih buttery gitu dibandingkan yang Madame G tadi. Si Madame G kayak lebih keset, kalau yang ini tuh kayak smooth aja gitu waktu diaplikasikan di bibir. Dan shade yang aku pakai pastinya adalah 09 Ombre Charmer. Ini warna-warna nude peachy brown yang tidak pernah gagal sih, dipakai sendiri oke, dijadikan base ombre juga bisa. Tapi emang kebetulan untuk dalaman ombrenya aku belum beli lagi tuh yang warna merah, jadi aku nggak bisa kasih lihat ke kalian. Yang pasti di sini dia pigmented, bisa nutup seluruh permukaan bibir aku. Dan setelah udah ngeset nih, pastinya dia juga transfer proof ya. So, finish powdery matte kayak gini yang bisa ngeblurin tekstur bibir adalah salah satu ciri khas dari lip velvet, termasuk dari si Wardah ini. Untuk dari segi ketahanannya, kalau makan makanan berminyak udah pasti ya dia juga akan hilang. Tapi menurut aku waktu dihapus ini kayak nggak segampang hilang itu dibandingkan yang Madame G tadi ya. Kayak perlu beberapa kali swipe baru bisa hilang tuh dari bibir aku. Pasti banyak juga kan di antara kalian yang punya lip velvetnya Wardah ini, karena dia memang nggak terlalu matte yang ngiket gitu loh di bibir.
Rasanya bener-bener ringan waktu dikatupkan, nyaman, dan gak membuat bibir kering. Paling yang aku kurang suka itu adalah wanginya. Wanginya Wardah sih aku memang kurang cocok. Nih di sini tuh, ini kayak wangi apa ya? Wanginya menyengat banget, aku kurang suka waktu awal dipakai di bibir aku. Jadi aku rate untuk yang Wardah ini 8,5/10. Di urutan ketiga masih dari brand lokal yang kemarin baru aja launch. Kalian pasti udah bisa tebak gak sih? Yaitu dari Dear Me Beauty yang Velvet Lip Tint-nya. Setelah lip tint-nya, sekarang Velvet Lip Tint-nya ini aku juga suka. Karena memang nih, waktu dibuka tuh langsung udah salfok sama wanginya. Wanginya enak banget, kayak wangi coklat gitu. Coklat silver cream apa kayak duri ya. Pokoknya wangi coklat yang waktu kalian pakai tuh kayak pengen dimakan gitu. Dan yang membedakan dengan dua sebelumnya, ini tuh teksturnya lebih velvety, yang lembab gitu, lebih kerasa lembab. Kalau yang tadi kan lebih ke clay, di sini lebih kelihatan gitu kelembabannya. Dan waktu diaplikasikan di bibir, selain dia sama ya smooth, bisa ngeblurin garis bibir aku, rasanya kayak lebih ringan gitu dari yang sebelumnya. Itulah kenapa dia di urutan nomor 3 ya. Terus kalian bisa lihat pigmentasinya, nggak usah diragukan lagi. Ini tuh warna-warna nude peachy pucat, yaitu Dear Nikki, tapi kayak langsung nutup aja tuh seluruh permukaan bibir aku. Bahkan pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi kalau misalnya kalian merasa kok kayak kurang gitu, kalian bisa celup dan aplikasikan lagi. Karena memang teksturnya seringan itu, jadi kayak nggak berasa berat sih waktu diaplikasikan di bibir. Sebenarnya untuk yang Dear Me ini mengingatkan aku teksturnya dengan yang Second Date Royal Lip Mousse. Ini juga masih jadi kesukaan aku ya, tapi kali ini aku rekomendasikan Dear Me karena dia harganya masih lebih terjangkau dengan kualitas mirip-mirip si Second Date ini. Untuk varian warnanya juga banyak, kemarin aku udah sempat review, jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu varian lain dari lip velvet yang aku rekomendasikan kali ini, ketahanannya kayak gimana, bisa cek aja di video-video aku sebelum ini ya. Dan ini setelah udah ngeset di bibir aku akan coba cium di tangan. Yes, minim ya transfernya, kayaknya hampir nyaris nggak transfer. Jadi menurut aku ini juga transfer proof, karena aku nggak lihat ada yang nempel di tangan. Tapi kalian perlu tunggu sampai bener-bener ngeset pastinya. Itulah kenapa aku rekomendasikan, karena dia nggak gampang nempel-nempel ya. Sekarang aku akan coba kombinasikan dengan Dear Vina. Ini warna kayak merah gelap, mungkin bisa dibilang merah marun gitu, yang cocok banget nih dipadukan ombre sama Dear Nikki. Kalian bisa langsung lihat aja. Karena teksturnya masih velvety yang melembabkan, jadi tinggal di tap-tap aja menggunakan jari atau dikatupkan aja kayak udah natural gitu ombrenya. Fix cakep banget kan untuk perpaduan ombrenya. Siapa yang udah punya dua shade ini? Coba komen-komen di bawah. Dan kalau dilihat dari wanginya, teksturnya yang masih nyaman, lembab di bibir, aku rate untuk velvetinya ini 9/10. Wow. Dan ini adalah rekomendasi di urutan kedua yang kemarin juga baru ya produknya. Terus aku kayak langsung jatuh cinta sampai belum ada yang aku pre-love karena masih pengen aku pakai gitu loh. Yaitu dari Rose All Day yang namanya adalah Lip Moss Records atau Records Lip Moss. Aku lupa, nanti akan aku tulis aja. Ya masih yang kayak gini packagingnya gemes banget, cantik ya. Dia kayak pinkish soft, ada bentuk-bentuk bunganya. Dan yang membuat aku suka pastinya dari wanginya nih enak. Kayak wangi-wangi, masih sih wangi-wangi kue gitu yang agak manis, tapi nggak terlalu strong ya kalau untuk Rose All Day ini dibandingkan yang Dear Me tadi. Udah gitu dari teksturnya tuh kalian bisa lihat sendiri, bener-bener smooth, ringan juga, velvety yang lembut. Ya sini adalah salah satu tekstur yang aku selalu suka sih. Dan dari Rose All Day ini pigmentasinya juga bagus tuh, bisa menutup seluruh permukaan bibir. Padahal ini yang aku pakai shade-nya nude kecoklatan gitu, yang soul rhythm. Bener-bener sih ini dipakai sendiri juga pasti banyak yang salfok karena cocok ya untuk natural sehari-hari. Dan sekarang langsung akan aku ombre aja dengan Midnight Melody. Ini kayak warna-warna pinkish red gitu yang juga cakep banget. Caranya segampang itu dong, tinggal dikatupkan aja. Sebenarnya dia udah merata ya, tapi aku tetap tap-tap menggunakan jari. Dan tara, hasil ombrenya kayak gini, ombre-ombre yang masih soft ya. Sebenarnya untuk warna-warnanya juga cantik-cantik, jadi kalian bisa langsung ke video aku sebelum ini ya. Di situ aku udah swatch lengkap. Dan karena memang dia powdery matte yang ringan, waktu aku tes nih cium di tangan aku, tiba-tiba baterai kameranya habis. Aku lanjut ke kamera ya, semoga tetap kelihatan. Tuh aku cium beberapa kali, yes, dia juga transfer proof.
Itulah kenapa ini kayak lip velvet yang udah teksturnya ringan, nyaman di bibir, transfer proof, gak gampang nempel-nempel. Dan waktu itu aku tes ketahanan juga dia tuh nggak yang sehilang itu. Kayak untuk makan makanan berminyak masih ada tuh di pinggirannya lumayan banyak. So, melihat dari semuanya kelebihan kekurangan untuk Rosy All Day yang Lip Moss Record ini, aku nilai 9,5/10. Masuk ke urutan pertama, sebenarnya aku agak galau sih tadi yang kedua sama yang pertama ini karena hampir mirip-mirip dan aku suka semuanya. Teksturnya super banget di bibir aku. Tapi memang ada yang membedakan kenapa ini di peringkat 1, yaitu dari Bare & Bliss yang namanya Cherry Max Cheerful Lip Velvetnya. Yes, kemarin mereka baru aja mengeluarkan yang varian baru, ada 4 shade. Warnanya cakep kayak gini, gradasi warna ungu dan pink. Terus untuk shade warnanya juga aku suka, langsung aja kan aku swipe ya. Ini di shade-nya 12 Latte Muse. Karena dia kayak warna-warna nude peachy brown gitu. Jadi dibandingkan Sunrise Beige, ini kayak lebih di atasnya gitu, lebih agak gelap kecoklatan. Tapi kayak nggak gelap banget, jadi menurut aku sih ini masih cocok di semua skin tone. Dipakai sendiri nggak bakal pucat. Terus kalian masih bisa lihat kan tekstur smoothnya juga di bibir. Ini dulu lip velvet waktu keluar pertama kali langsung jatuh cinta banget karena teksturnya tuh velvety yang masih melembabkan, tapi lama-lama dia akan ngeset matte. Waktu aku coba cium di tangan aku, yes, masih transfer tapi tipis banget, kayak nyaris nggak transfer gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan ini itu yang teksturnya tuh kering, ringan gitu masih aman. Tapi kalau misalnya nih kalian makan makanan berminyak, itu pun masih ada di pinggirannya. Terus yang menjadi keunggulan dari Bare & Bliss Lip Velvet ini, waktu dihapus atau waktu kalian makan, akan kelihatan ada stay-nya. Tuh, stay-nya pinkish gitu. Jadi kayak waktu hilang tuh memudarnya masih memudar cantik. Itulah kenapa ini masih jadi yang pertama yang aku suka. Teksturnya mengingatkan aku sama Peripera yang Ink Velvet. Itu juga favorit aku. Cuman ini kayak dupe-nya gitu loh. Jadi aku lebih rekomendasikan ini karena dari segi harga lebih terjangkau. Cuman dari kualitas ketahanannya waktu buat makan ada stay-nya. Itu mirip banget sama si Peripera. Kalau ngomongin tentang rasanya di bibir sebenarnya masih lebih ringan yang Rosy All Day tadi ya dibandingkan Bare & Bliss ini. Tapi hitungannya untuk lip velvet sih ini masih tergolong ringan. Oke, sekarang aku akan ombre aja menggunakan shade yang 14 di bagian dalam bibirnya. Jadi untuk yang Bare & Bliss Lip Velvet ini perlu ditap-tap menggunakan jari karena kalau dikatukan aja kayak hasilnya agak ngegaris, kurang natural. Tapi setelah udah diratakan, yes, kayak gini untuk hasil perpaduan ombrenya. BTW udah ada yang punya belum untuk shade varian barunya Bare & Bliss Lip Velvet ini? Atau mungkin kalian sudah suka untuk shade yang lamanya? Coba komen-komen di bawah. Dan untuk yang Bare & Bliss Lip Velvet ini aku rate sekitar 9,8/10 ya, karena memang aku suka banget. Oke, itu tadi ya untuk rekomendasi top 5 best lip velvet favorit aku yang lagi sering aku pakai akhir-akhir ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya kalau kalian lagi cari lip velvet yang dia itu masih nyaman di bibir, udah gitu nggak berat, dan cukup tahan lama untuk ukuran lip velvet. Kalian bisa pilih salah satu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!